Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami kembali akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau menolong agar kami boleh memberikan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan juga boleh menolong kami sehingga kami pun boleh memberikan sikap hati yang baik ketika beribadah kepada Tuhan, meskipun kami dari rumah kami masing-masing. Tolong setiap kami ya Tuhan, dan berkatilah waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita, di dalam setiap musim hidup kita. Tuhan senantiasa setia. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita sama-sama mempersiapkan firman Tuhan, hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menolong kami sehingga firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami dan kami pun boleh bersama-sama membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, bagian ini termasuk dalam bagian khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka tidak berdoa seperti orang-orang munafik, berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka berdoa di dalam rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan, dan mereka mengucapkan doa-doa mereka supaya dilihat oleh orang, supaya didengar oleh orang dan akhirnya dipuji oleh orang yang melihat dan mungkin mendengar mereka. Yesus memperingatkan di dalam khotbahnya ini supaya mereka jangan berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang dengan berpikir bahwa ketika mereka berdoa dengan kata-kata yang banyak, kalimat-kalimat yang indah, doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, dari bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengetahui orang yang salah berdoa. Bagaimana banyak orang yang salah berdoa. Oleh sebab itu, Yesus kemudian memerintahkan supaya murid-muridnya berdoa, tidak berdoa seperti orang munafik, tidak berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ada satu orang yang mengatakan bahwa sikap doa itu berkaitan dengan pengenalan seseorang kepada Tuhan. Tuhan yang kepada kita berdoa. Tuhan yang kepada kita itu berseru. Jadi sikap doa itu berkaitan dengan pengenalan kita kepada Tuhan yang kepadanya kita berdoa, Tuhan yang kepadanya kita berseru. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mengenal kepada siapa kita berdoa, kita akan sadar siapa sebenarnya Dia. Kita akan menyadari siapa sebenarnya yang sedang berhadapan dengan kita di dalam doa yang sedang kita ucapkan, di dalam doa yang sedang kita naikkan. Dan kita seharusnya sadar bahwa ketika kita berdoa kepada Dia, Dia adalah seorang pribadi. Dia pribadi yang tidak terbatas, pribadi yang mengetahui, mengenal setiap kita. Dia Allah yang mampu bertindak, Dia bukan Allah yang berdiam diri, tetapi Dia Allah yang bertindak. Dia seorang pribadi. Pribadi yang punya hati, pribadi yang dapat merasa, pribadi yang mau berdialog dengan kita, mau berbicara dengan kita. Pribadi yang mendengar doa-doa orang percaya dan orang-orang yang tulus berseru, berdoa kepadanya. Dan pertanyaannya adalah ketika kita berdoa kepada pribadi yang seperti itu, bagaimana sikap kita? Sikap seperti apa yang
kita tunjukkan, dan bagaimana seharusnya kita punya sikap seperti apa yang seharusnya kita miliki ketika kita berdoa kepada pribadi yang mau berdialog, mau berbicara dengan kita itu. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita ya, beberapa kita itu pernah mendengar atau mungkin pernah membaca sebuah doa, ya, doa minta jodoh yang kira-kira bunyinya itu seperti ini. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalimat terakhirnya mengatakan, dan saat dia telah tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah, lalu jodohkanlah dia denganku. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah kita setuju dengan doa yang seperti itu? Doa yang demikian isinya. Ya, kalau kita setuju kenapa? Lalu kalau kita tidak setuju mengapa? Lewat ilustrasi singkat ini saya mau mengatakan bahwa tanpa sadar ya, kita itu sering sekali berdoa dengan cara yang demikian ya, walaupun mungkin isinya tidak sama, walaupun mungkin kita nggak berdoa minta jodoh atau apapun, tapi kadang-kadang kita juga berdoa seperti orang yang minta jodoh tadi. Di dalam menaikkan doa, seringkali yang menjadi pusat kita adalah diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, keinginan kita sendiri, dan inilah yang kemudian menjadi masalahnya. Kita berdoa berpusat pada keinginan kita, pada apa yang kita harapkan, pada permintaan-permintaan kita. Kita lupa kita sedang berhadapan sama siapa. Tentu bukan hal yang salah ya kalau kita berdoa lalu kita minta sesuatu. Bukankah memang Tuhan memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Dia? Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika di dalam kita meminta itu yang menjadi fokus kita adalah diri kita, permintaan kita. Allah tidak lagi menjadi fokus utama kita. Kita menggeser Allah dengan permintaan-permintaan kita. Kita menggeser Allah dengan keinginan-keinginan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk tidak berdoa seperti orang yang tadi minta jodoh ya. Di dalam Matius 6 ayat 32 Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan kita itu untuk sekedar memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena itu mereka tidak memperoleh apa yang mereka minta, mereka tidak memperoleh apa yang mereka doakan karena mereka berdoa tidak tepat. Yakobus pasal 4 ayat 2-3 mengatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berdoa ya karena motivasi untuk diri sendiri seperti yang saya tadi jelaskan. Bukan untuk mendekat pada Allah. Bukan untuk mencari hadirat Tuhan. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, seharusnya yang menjadi pusat daripada doa kita itu adalah Tuhan. Sumber hidup kita itu, sumber segala berkat itu, sumber segala jawaban doa itu. Seharusnya Dia yang menjadi fokus utama kita di dalam doa-doa kita. Di dalam doa kita perlu juga menggumuli ya, memahami kehendak Allah. Di dalam sebuah pengakuan tertua dari gereja reformasi di Jerman itu dikatakan bahwa lagi pula berdoa adalah mengarahkan pikiran kita pada Allah dan sebuah percakapan dengannya. Mengarahkan pikiran kita pada Allah dan sebuah percakapan dengannya. Dia yang tak tertandingi oleh apapun
Dia yang sanggup membakar hati manusia dengan hasrat surgawi dan dengan penuh kuasa mengubah pikiran sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, sadarkah kita bahwa kita itu sedang berdialog, sedang berbicara dengan Allah. Dan tujuan utama dari doa kita adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar kita datang untuk meminta-minta. Bukan sekedar kita datang untuk memohon. Kalau kita membaca Alkitab, ya kita melihat bahwa Alkitab juga menyaksikan tokoh-tokoh iman itu yang berdoa. Namun tidak dijawab oleh Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi mereka berdoa dan tidak dijawab oleh Allah. Misalnya doa Abraham ya untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Doa Paulus meminta supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Bukankah itu sebuah permintaan? Bukankah itu suatu doa yang tidak salah ya kalau mereka minta, kalau mereka berdoa kepada Tuhan? Tapi ternyata Tuhan tidak memberikan jawaban seperti apa yang mereka minta. Sodom dan Gomora tetap dimusnahkan. Bahkan Tuhan berkata juga kepada Paulus ketika dia minta utusan iblis itu mundur daripadanya. Tuhan mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah doa orang-orang beriman ini yang tidak dijawab oleh Allah, mereka itu akhirnya mengalami arti doa yang sesungguhnya. Mereka masuk ke dalam hadirat Allah. Bapak Ibu, pada saat kita berdoa itu kita harus menyadari ya bahwa kita sedang berdiri di hadirat Allah yang Maha Kudus. Doa yang benar harus selalu berlandaskan dengan iman yang benar pula kepada Allah. Percaya bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa itu mendengar, memahami, mengerti dan mendengar bahkan suara-suara yang mungkin tidak terucapkan. Suara-suara yang hanya timbul di dalam hati kita. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang mampu mendengar bahkan suara-suara kita yang tidak terucapkan. Dan Dia juga Allah yang sanggup untuk membedakan mana motivasi yang benar ketika kita berdoa dan mana motivasi yang salah. Jika Allah adalah Allah di atas segala kehidupan kita, jika Allah adalah Raja atas segala raja dan pemilik segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini, maka di dalam inti setiap doa kita seharusnya ada sebuah kerinduan yang tulus, ada sebuah motivasi yang tulus, hasrat yang taat untuk menyesuaikan kehendaknya Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Bukan sebaliknya. Tuhan Yesus sendiri di dalam doanya mengatakan bahwa Ia harus selalu menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapanya, kehendak Bapanya dengan kehendaknya. Dan ini kita lihat di dalam kisah ketika Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani ketika Dia akan ditangkap. Tuhan berdoa, ya Dia menyesuaikan doanya dengan Bapanya, kehendak Bapanya dengan doanya. Doa yang benar adalah doa yang didorong oleh Roh Kudus untuk mencari persekutuan dengan Allah, untuk mencari kesatuan dengan Allah. Rindu kepada hadirat Allah, rindu kepada kehadiran Allah. Doa untuk kita itu mengalami dan menghidupi kehidupan iman kita di hadapan Allah. Bapak Ibu, iman dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kita. Oleh karena itu, iman itu sangat memiliki peran yang penting, ya, yang harus menjadi nyata, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui tindakan kita, cara hidup kita, mengubah tingkah laku kita dan sebagainya. Dan doa, ketika kita berdoa, merupakan sarana yang sangat penting untuk melatih prinsip kebenaran tersebut, untuk melatih bagaimana kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan.
Orang-orang percaya, orang-orang beriman itu tidak hanya berdoa ketika mereka itu butuh sesuatu, ya, tidak hanya berdoa. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang beriman, kita adalah orang percaya, seharusnya kita tidak berdoa hanya pada saat kita terdesak, hanya pada saat kita membutuhkan sesuatu. Kita tidak berdoa hanya ketika pandemi ini sedang terjadi, nanti setelah pandemi selesai kita berhenti berdoa. Ya, orang beriman tidak seharusnya berdoa hanya pada saat membutuhkan sesuatu. Tetapi kita yang mengaku percaya, itu kita berdoa karena apa? Karena kita itu butuh persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus. Kita butuh persekutuan dengan Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kita berdoa? Kita berdoa dengan satu kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Kita berdoa dengan motivasi-motivasi yang tulus dari dalam hati kita. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya untuk berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan menginginkan di dalam doa kita terlebih dahulu menyadari bahwa yang kita butuhkan adalah persekutuan dengan Allah. Dan Tuhan juga menginginkan kita sebagai anak-anaknya ketika berdoa kepadanya itu menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan satu pribadi yang Maha Kudus, Maha Suci. Pribadi yang mengerti apa yang anak-anaknya butuhkan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita boleh terus melatih diri kita, melatih hati kita, bagaimana hidup di dalam doa yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan doa kami, lebih sering ya Tuhan kami berdoa, berseru kepada Tuhan karena kami sedang membutuhkan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan agar boleh kembali memperbaharui motivasi kami lewat doa-doa kami. Biarlah kesadaran bahwa kami butuh Tuhan itu menjadi hal yang penting, hal yang esensi di dalam hidup kami. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mengerti apa yang anak-anak-Mu butuhkan. Kami pun terus berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mendengar doa dan permohonan kami berdoa. Amin.